teori Gestalt, yaitu salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang mempunyai hubungan, pola, dan kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Teori Gestalt lebih condong berupaya mengurangi dalam pembagian sensasi menjadi bagian-bagian terkecil. Ada 3 tokoh di balik teori Gestalt, antara lain Kurt Koffka, Mark Wertheimer, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya yaitu mengenai faktor utama yang menentukan pengelompokan atau prinsip organisasi. Yang pertama, kedekatan, yaitu elemen cenderung dikelompokkan bersama menurut kedekatan mereka. Yang kedua, kesamaan. Item serupa dalam beberapa hal cenderung dikelompokkan bersama. Yang ketiga, penutupan. Item dikelompokkan bersama-sama jika mereka cenderung untuk menyelesaikan beberapa entitas. Dan yang terakhir, kesederhanaan, yaitu butir akan diatur dalam angka sederhana berdasarkan simetri, keteraturan, dan halus. Ahmad Sudrajat menerangkan ada beberapa aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran yang meliputi 1. Pengalaman pilihan atau insight. Dalam proses pembelajaran, semestinya peserta didik mempunyai kemampuan pilihan atau kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan pilihan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Artinya adalah perilaku yang terarah pada tujuan. Keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku mempunyai hubungan dengan lingkungan di mana ia berada. Kemudian yang terakhir, yaitu transfer dalam belajar. Merupakan pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Judd menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan selanjutnya menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi jika peserta didik sudah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian dipakai dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Maka dari itu, guru hendaknya bisa membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Prinsip teori Gestalt yang pertama yaitu proximity atau kedekatan posisi. Proximity adalah objek-objek yang berdekatan posisinya dan dikelompokkan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, similarity, kesamaan bentuk. Objek-objek yang bentuk dan elemennya mirip akan dikelompokkan sebagai suatu kesatuan. Ketiga, closure, yaitu penutupan bentuk. Suatu objek akan dianggap utuh meskipun bentuknya tidak tertutup sepenuhnya. Yang kelima, continuity atau kesinambungan pola, yaitu objek akan dipersepsikan sebagai sebuah kelompok yang dikarenakan adanya kesinambungan pola. Yang kelima, figure ground atau suatu objek bisa dilihat sebagai dua objek dengan permainan foreground dan background.